Di balik sorak-sorai penonton, gegap gempita stadion, dan peluh yang membasahi seragam merah putih, ada mimpi besar yang sedang dipertaruhkan. Sebuah ambisi yang tak sekedar tentang menang atau kalah, tapi tentang harga diri, tentang sejarah, tentang membuktikan bahwa Indonesia layak berdiri di panggung tertinggi, Piala Dunia. Tanggal 5 Juni nanti, Stadion Utama Gelora Bung Karno tak akan sekedar menjadi tempat pertandingan. Ia akan menjadi saksi, apakah skuad Garuda siap menantang langit, atau kembali menjadi cerita yang nyaris, tapi tak pernah jadi nyata. Lawannya, Cina. Dan hanya 5 hari berselang, tantangan yang lebih besar menanti. Jepang, 2 laga, 2 ujian, 1 mimpi, Piala Dunia 2026. Dan kini, seluruh mata bangsa tertuju pada Jay Itzes dan kawan-kawan. Apakah mereka siap mengubah keraguan menjadi keyakinan? Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan paling krusial dalam sejarah sepak bolanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung di grup C bersama raksasa Asia seperti Jepang dan Cina. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi keempat dengan koleksi 9 poin. Namun harapan belum padam, targetnya jelas, menjadi runner-up grup. Jika itu tercapai, maka peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Namun untuk mencapainya, tidak ada jalan lain. Indonesia harus mengalahkan Cina pada 5 Juni dan mengalahkan Jepang pada 10 Juni. 2 pertandingan ini adalah kunci, tidak ada ruang untuk kesalahan. PSSI pun menaruh harapan besar. Tekanan kini berada di pundak para pemain, para pelatih, dan seluruh elemen tim nasional. Tapi di balik tekanan, ada juga gelombang dukungan luar biasa. Dari supporter, dari rakyat, bahkan dari para mantan pelatih yang pernah mengisi ruang ganti skuad Garuda. Cina bukan lawan yang mudah, tapi juga bukan tim yang tak bisa dikalahkan. Pada pertemuan pertama di kandang mereka, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor 2-1. Tapi di laga nanti, Indonesia akan bermain di rumah sendiri, di depan puluhan ribu pendukung yang siap menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh semangat. Rahmat Darmawan, mantan pelatih timnas, menegaskan, pertandingan melawan Cina adalah titik hidup mati. Kita nggak boleh lengah atau menganggap remeh Cina, ujarnya. Tim Naga pasti akan datang dengan tekad kuat, apalagi setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut dari Australia dan Arab Saudi. Dengan pelatih sekelas Branko Ivankovic, Cina pasti ingin bangkit, tapi justru disinilah kesempatan Indonesia. Dengan strategi yang matang, semangat juang yang tinggi, dan dukungan penuh dari supporter, 3 poin bukanlah mimpi kosong. Namun tantangan besar menghampiri Indonesia. Marcelino Ferdinand, salah satu motor serangan andalan, harus absen karena akumulasi kartu kuning. Ini jelas kehilangan besar. Marcelino, yang kini merumput di Inggris bersama Oxford United, adalah kunci dari lini serang Garuda. Lalu siapa yang bisa menggantikan perannya? Rahmat Darmawan menyebut 2 nama, Yaakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri. Keduanya tampil impresif di Liga 1. Yaakob dikenal eksplosif di sisi sayap. Sementara Egy punya kemampuan membaca ruang dan menciptakan peluang dengan insting alami yang tak banyak dimiliki pemain lain. Tapi tidak hanya mereka. Ada satu nama lagi yang mencuat, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya, pemain asal Papua yang kini bersinar bersama Dewa United, menjadi opsi menarik untuk menggantikan Marcelino. Ia tampil dominan di Liga 1 musim ini, tapi bukan hanya soal performa di klub. Ricky punya kualitas mental yang jarang dimiliki pemain lain. Dia tidak gugup saat mengenakan seragam timnas. Menurut RD, ini hal yang penting. Bermain di klub dan bermain di level internasional adalah 2 hal yang berbeda. Banyak pemain bersinar di Liga 1, tapi kehilangan taji saat bermain untuk negara.
Ricky adalah pengecualian. Ketika dia main di timnas, dia tetap tampil seperti di klub, percaya diri, tenang, dan penuh determinasi. Kehadiran Ricky di lini tengah bisa menjadi solusi, bahkan mungkin kejutan positif setelah laga melawan Cina, tantangan lebih besar menanti. Jepang adalah raksasa Asia. Pengalaman mereka di Piala Dunia, kualitas pemain mereka yang merumput di Liga Top Eropa, dan sistem permainan yang disiplin membuat mereka nyaris tak tertandingi di Asia. Namun, dalam sepak bola, tidak ada yang mustahil, apalagi jika Indonesia datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan dari Cina. Mental akan naik, semangat akan meledak. Dan Jepang pun bisa ditekan, terutama jika mereka sudah memastikan lolos dan tidak bermain dengan kekuatan penuh. Pertandingan ini akan jadi laga terakhir grup C final sesungguhnya bagi Indonesia. Segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk keajaiban. Lolos ke Piala Dunia bukan hanya soal taktik dan teknik, ini soal mental, soal konsistensi, soal bagaimana pemain mampu mengelola tekanan dan tetap fokus. Para pemain timnas kini hidup dalam sorotan, setiap gerakan mereka diawasi, dievaluasi, bahkan dikritik. Tapi itulah harga dari mimpi besar. Jika ingin membuat sejarah, mereka harus tahan diuji. Dan ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang kita semua. Bangsa ini haus akan prestasi. Sudah terlalu lama kita menunggu mimpi bernama Piala Dunia jadi kenyataan. 5 Juni dan 10 Juni nanti, kita tak hanya akan menyaksikan 2 pertandingan, kita akan menyaksikan babak penting dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Bukan soal menang biasa, tapi menang dengan makna. Ketika Jay Idzes berdiri tegak di barisan belakang, ketika Asnawi Mangkualam mengejar bola dengan nafas tersengal, ketika Hernando Ari menahan tendangan penalti terakhir, kita tahu mereka tidak sedang bermain sendiri. Ada 270 juta rakyat yang berdiri bersama mereka, mendoakan, mendukung, menyanyikan Indonesia Pusaka di dada masing-masing. Mungkin kita bukan negara besar dalam sepak bola, tapi kita adalah bangsa yang besar dalam harapan. Dan sekarang, waktunya untuk membuktikan. Garuda di dadaku, Piala Dunia di depan mata, saatnya terbang lebih tinggi. Kalau kamu percaya mimpi ini bukan cuma mimpi segelintir pemain, tapi mimpi seluruh bangsa, kalau kamu yakin Garuda bisa terbang sampai Piala Dunia, maka sekarang waktunya tunjukkan dukunganmu. Bagikan video ini, suarakan semangatmu, tag teman-temanmu, ajak semua orang untuk berdiri bersama timnas. Jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari sejarah. Karena saat Garuda bertarung di lapangan, kita bertarung di luar lapangan. Dengan semangat, dengan dukungan, dengan satu suara, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Klik subscribe, nyalakan lonceng, dan pantau terus setiap perkembangan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026.